Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, pagi ini kita awali terlebih dahulu dengan zikir pagi. Lalu buku 50 doa akan kami tuntun. Bisa dilihat zikir pagi nomor 3. Saya tuntun. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Itu 4 kali. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin
روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Terus nomor 16. Subhanallah ya bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah ya bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah ya bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, 50 doa. Sampai nomor berapa? 11, 12 ini.
Sekarang 9. 11. Baik. Baik, saya ulang dari nomor 10. Doa meminta ilmu, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa nomor 11, doa agar dipermudah urusan dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Baik, satu nomor lagi, doa nomor 12. Doa minta kesehatan dan kelapangan rezeki. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Sekarang lihat buletin, masih lanjutan kemarin. Masih hadis arba'in nomor 6. Hati-hati dengan syubhat dan jaga hati. Saya baca ulang hadisnya dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat. Syubhat itu yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak.
Ingatlah segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Kemarin sampai nomor berapa, Bu? Faedah hadis. Baru kedua ya. Sekarang lihat yang ketiga. Sekarang yang ketiga ya. Baik. Sekarang kita pahami syubhat dan bagaimana menjaga hati. Syubhat itu ingat perkara yang masih samar. Masih belum jelas halal dan haram. Jadi perkaranya itu masih belum jelas halal dan haram. Yang ketiga dikatakan kesamaran perkara syubhat bisa saja terjadi pada perselisihan ulama. Hal ini ditinjau dari keadaan orang awam. Jadi kalau orang awam itu biasanya perkara masih belum jelas, maka butuh ada petunjuk dari orang yang lebih berilmu. Namun kaidah syar'iyyah yang wajib bagi orang awam untuk mengamalkannya ketika menghadapi perselisihan para ulama, setelah ia meneliti dan mengkaji adalah ia kuatkan pendapat yang ada sesuai dengan ilmu dan kewaraan. Juga ia bisa memilih pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Nah, ini kita orang awam kalau melihat ada perselisihan ulama, kalau blank tidak paham sama sekali karena dalil terbatas, kita cuma tahu segitu, maka tanya pada orang yang berilmu. Maka nanti kalau diajarkan ilmu A, nurut ilmu itu dulu. Karena keterbatasan ilmu. Namun kalau dia bisa tinjau lebih jauh, nanti dia lihat pendapat-pendapat yang ada. Kalau dia bisa lihat, oh ini pendapat ini lebih kuat, oh pendapat ini lebih hati-hati, nah dia pilih pendapat itu. Jadi keadaan ibu-ibu itu ada dua, Nji. Pertama, sama sekali tidak bisa memahami dalil. Pertama, sama sekali tidak bisa memahami dalil. Yang kedua, masih bisa memahami dalil. Kalau yang pertama keadaannya tidak bisa memahami dalil, maka tugasnya ikuti orang berilmu. Pokoknya ibu-ibu asal nurut saja. Karena kemampuannya seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Berarti dia cuma sebatas itu saja. Mau suruh belajar nggak paham-paham. Nah sudahlah, dia tanya pada ustadz, ustadz jawab A, sudah dia ikuti itu. Maka dari sini mazhabnya orang awam itu tidak punya mazhab. Mazhabnya orang awam itu tidak punya mazhab. Mazhabnya itu gurunya saja. Nah. Jadi tidak bisa ibu-ibu disebut saya ikuti mazhab ini, karena harus ada penelusuran lebih dalam lagi tentang mazhab tertentu. Yang ada mazhabnya ibu-ibu itu gurunya siapa, maka nanti dia ikut pendapat seperti itu. Itu nggak usah banyak mikir, karena keterbatasan ilmu. Lebih enak. Namun kalau keadaan yang kedua, bisa menelusuri dalil.
Maka dia melihat mana dalil yang lebih kuat. Mana dalil yang lebih kuat. Nah, untuk keadaan kedua ini, Bu, itu untuk orang yang sudah punya ilmu-ilmu alat untuk membantu dalam memahami. Kalau belum punya berarti cuma terbatas yang pertama. Keadaan ibu-ibu bagaimana? Lihat, ngaca pada diri sendiri. Tetapi nanti dalam satu kondisi, ibu bisa memikirkan gimana ini kalau mengikuti pendapat. Misalnya seorang kiai atau seorang ustadz, terus itu nggak masuk di dalam pikiran ibu. Artinya tidak masuk dalam logika ibu. Ah, ini pendapatnya ini aneh sekali nih. Ibu bisa timbang-timbang nanti. Tapi asalnya nurut dulu. Nah, kalau di sini disebut ikuti pendapat yang dipilih kebanyakan ulama, mayoritas ulama. Karena pendapat kebanyakan mereka itu lebih mendekati syariat. Contoh misalnya, Bu, pendapat kebanyakan hukum darah itu najis, hukum muntah itu najis. Darah itu najis, muntah itu najis. Dua hal ini pendapat kebanyakan ulama. Kita istilahkan dengan jumhur. Maka lebih aman ikut itu. Karena yang memegang pendapat ini adalah kebanyakan ulama. Apa tadi hukum apa, Bu? Apa yang tadi saya sebut? Darah. Kalau menurut jumhur ulama ini semua darah, Bu. Darah apapun itu. Haid, nifas, istihadah, darah luka, ya, nyembeli kambing, keluar darah, najis. Potong ayam, keluar darah, darahnya najis. Termasuk dari darah ini nanah, nanah juga najis. Dikecualikan dalam mazhab Syafi'i darah yang sedikit. Dikecualikan lagi muntah yang sedikit. Dikecualikan lagi muntah yang masuk dengan yang keluar sama. Bayi itu kalau nyusui pada ibunya, sudah masuk susu tadi, keluar lagi. Apa namanya, Bu? Nah, keluar sama enggak? Sama, itu belum bercampur apa-apa. Berarti enggak najis. Dia balik nenen lagi, itu tetap suci lagi. Tapi kalau muntah yang lainnya dihukumnya apa? Najis. Nah, itu pendapat yang tadi kalau sebut. Ini pendapat kebanyakan ulama. Maka lebih aman untuk dipakai. Pendapat jumhur. Ada lagi pendapat jumhur misalnya dalam masalah jual beli. Jual beli itu kalau dalam pendapat umumnya ulama yaitu didasarkan antara minkum, saling ridho. Meskipun tidak ada akad, ngomong langsung, saya beli
Yang penjual bilang saya jual padamu. Walaupun tidak ada omongan langsung. Yang menyelisih ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu untuk jual beli mesti pakai omongan. Akadnya harus ada omongan ketika itu. Nah, jumhur atau kebanyakan tadi yang kita bahas mayoritas ulama ini mudah diterapkan pendapatnya kalau zaman ini, Bu. Namun kalau pakai pendapat mazhab Syafi'i, pendapat ini sangat-sangat membatasi sekali dalam jual beli. Berarti nanti secara hukum jual beli online nggak boleh. Kalau pakai pendapat ya yang menyebutkan harus pakai omongan tadi. Padahal cuma lewat WA saja. Ada yang nggak pakai lewat WA, cuma pakai mesin aja, pencet itu, oh ini pilih barang ini, masuk keranjang, sudah nanti sudah siap untuk dibeli ya. Barang dikumpulkan ada 5, setelah itu siap pilih jasa pengiriman apa, cara transfer bagaimana, tinggal ditransfer. Nggak ada omongan apa-apa, Bu. Tiba-tiba barang sudah sampai rumah. Kalau pakai pendapat Syafi'i, jual beli online sangat-sangat sulit. Kita mau beli supermarket aja itu nggak pakai omongan loh, Bu. Sudah milih barang kan, masuk keranjang kan, bawa ke kasir. Ngomong nggak, Bu? Enggak kan? Sudah dihitung terus keluar. Dia cuma kasih tunjuk. Kadang juga nggak mau. Oh ini sekian. Sudah. Ini, Bu. Pakai kartu saya ini. Gesek, set kartu debit. Keluar tuh ya. Resi tadi sudah pakai, oh ini sudah keluar sekian, 1 juta. Udah dia pakai, nggak ada omongan sama sekali. Itu namanya pendapat mayoritas ulama. Nah, mau tahu ini pendapat mayoritas atau ini pendapat bukan mayoritas dari mana? Penelusuran lagi, belajar. Itu penelusuran lebih dalam lagi. Yang bisa mengetahui kayak gini ya cuma orang-orang yang dalami gitu. Yang tidak mendalami nggak bisa menghukumi seperti tadi. Dia dalami dulu, oh ini pendapat si A, ini pendapat si B, ini pendapat si C, oh ini pendapat mayoritas nih. Sedangkan pendapat yang ini, yang kedua ini, wah ini pendapat minoritas. Seperti itu penjelasannya. Namun tidak semua pendapat mayoritas itu jadi standar benar, Bu. Contoh, dalam pembahasan beberapa hukum terkait masalah haid, saya lebih cenderung pada pendapat-pendapat yang sedikit ulama pakai, karena dalilnya lebih kuat. Contoh terkait haid ini pendapat sedikit ulama tapi masih didukung dalil kuat. Wanita haid masih boleh masuk masjid, asalkan tidak mengotori masjid, masih boleh masuk. Ngaji gimana Ustadz, boleh enggak? Masih boleh. Yang berpendapat siapa? Minoritas ulama, sedikit. Contoh lagi yang kedua, wanita haid masih boleh membaca Al-Quran asalkan tidak menyentuh. Ini pendapat minoritas. Masih boleh baca, tapi apa? Tidak boleh disentuh. Oh, pakai sarung tangan. Pegang. Atau ganti mushaf dengan Al-Quran terjemah. Kedua tentang haid. Ketiga lagi tentang haid, pendapat minoritas lagi. Ya, jadi pilih beberapa ulama belakangan. Haid itu tidak dibatasi waktu minimal dan waktu maksimal. Bisa jadi haid cuma terjadi 1 hari saja atau kurang dari sehari. Dan tidak dibatasi maksimalnya. Maksimalnya mau berapa hari gitu.
Tidak dibatasi, asalkan itu benar-benar terbukti ciri-ciri darah haid. Hitam, bau amis, kemudian keluar terasa perih, dan ciri-ciri lain. Maka menurut Syekh As-Sa'di, diikuti oleh Syekh Ibn Utsaimin, kaidahnya itu haid itu tidak dibatasi waktu minimal maupun waktu maksimal. Dan ini akan diterapkan mudah untuk ibu-ibu zaman ini. Keluar flek, sholat atau tidak, Bu? Ibu, keluar flek saja, sholat atau tidak? Tergantung. Ibu ada yang punya kebiasaan, kalau nggak pakai program-program KB itu sudah punya kebiasaan. Maka misalnya kebiasaannya awal bulan, tapi kok tengah-tengah bulan itu kok keluar flek tadi, maka terpisah dari darah haid kan, maka tidak dihukumi haid. Fleknya ini berarti darah fasad, darah kotor. Sholat. Tapi kalau flek tadi nyambung dengan darah haid, sebelum atau sesudah, sebelum atau sesudah, kemudian ciri-cirinya jelas, dan ibu paham itu, dan ketika itu sudah terasa nyeri gitu, maka dihukumi flek ini sudah dihukumi haid. Maka sejak keluar flek tadi, walaupun sedikit, tetap tidak sholat. Ustaz, gimana kalau siklusnya nggak rutin? Nah, lihat lagi nanti dari ciri-cirinya. Ya, lihat lagi dari ciri-ciri flek tadi. Aduh, ibu-ibu, ini masalahnya banyak sekali flek-flek ini. Oh, ini flek ini. Nah, ini ada yang jika ada darah yang keluar dengan terputus-putus, keluar satu gumpalan, dua gumpalan atau semisalnya, dan tidak berlanjut seperti halnya darah haid yang biasanya mengalir, maka darah tersebut bukanlah darah haid. Kalau itu bukan darah haid, maka tetap sholat, cukup berwudu tiap kali masuk waktu sholat. Jadi darahnya keluar terputus-putus. Namun kalau ada flek, flek masih bisa nyambung dengan darah haid. Nah, itu contoh. Jadi tidak semua pendapat kebanyakan ulama itu jadi pendapat benar. Nanti dilihat, oh ini dekat dengan dalil ataukah tidak. Lihat lagi di paragraf berikut. Intinya kalau orang awam tidak bisa menguatkan pendapat ketika menghadapi perselisihan ulama, maka hendaknya ia tinggalkan perkara yang masih samar tersebut. Jika ia sudah yakin setelah menimbang-nimbang dan melihat dalil, maka ia pilih pendapat yang ia yakini. Maka ia pilih pendapat yang ia yakini setelah timbang-timbang dalil. Misalnya ada hukum A dan B, ibu bingung yang mana? Ya sudahlah, saya tinggalkan aja deh. Misalnya mau jualan pakaian ini, pakaian A, pakaian B. Ternyata di kalangan ustadz, kiai dalam masalah ini ada beda pendapat. Wah, saya pilih pendapat yang mana? Sudahlah, saya nggak usah jualan aja deh. Yang ini barang ini masih syubhat, masih samar, saya tinggalkan dulu. Nah, kecuali kalau sudah dapat titik jelas. Ibu punya jualan, masukkan ke aplikasi-aplikasi seperti Gojek. Orang beli nanti dengan aplikasi tersebut.
Boleh atau tidak? Nah, ini di Wonosari masih bisa. Hah? Boleh nggak Bu kerjasama? Ibu, boleh atau tidak? Transaksinya apa di dalam? Nitip, iya kan? Dia promokan barang, terus nanti terjual, nanti ada keuntungan untuk pihak Gojek tadi, ada keuntungan juga untuk ibu kan? Maka asalnya boleh. Ustadz, dia pakai aplikasi, dia di situ punya masalah. Oh, yang pakai aplikasi nanti punya masalah, bukan ibu. Ibu jualan saja kok. Ibu nggak tahu urusan dia gitu. Bisa jadi dia bayar cash, bisa jadi dia itu bayar COD, ya bisa jadi dia bayar dengan saldo gitu. Bisa jadi saldo ini ketika bukan lagi promo, nah berarti masih boleh jualan seperti itu. Nah, kalau ibu bingung hukum ini belum jelas, ya sudah tinggalkan saja dulu. Ah sudahlah, saya daripada bingung, nggak usah pakai itu, ya sudahlah saya jual offline saja. Nah, nggak usah pakai macam-macam aplikasi. Oke, begini saya sudah laris kok, ya sudah. Berarti ibu jualan seperti itu. Itu menyikapi perkara yang masih samar, perkara yang masih syubhat. Kalau tidak tahu, mendingan tinggalkan. Ada makanan A, makanan B. Ini nggak tahu hukumnya ini halal atau tidak. Amannya gimana Bu? Makan nggak? Ah sudah langsung nggak makan aja deh. Kan aman. Ya tahu. Makanan A, makanan B. Katanya ada yang bilang ini haram, ada yang bilang ini tidak haram. Ya sudahlah, tinggalkan aja. Selesai kan? Kecuali kalau ini makanannya sudah jelas halal, tidak ada masalah. Namun terlalu banyak isu-isu. Isu-isunya nggak benar. Isu-isunya bilang yang punya warung ini pakai pelet lah, yang punya warung ini ikuti saran dukun lah. Yang ini pakai penglaris gitu. Nah kan baru katanya. Wah dia jual itu pakai dagingnya itu daging babi. Nah itu kan baru katanya. Mana buktinya? Kalau nggak ada bukti, silakan makan. Kan yang buat isu yang harus tanggung jawab tuh. Kamu dapat isu dari mana itu? Coba buktikan. Masalahnya nggak ada apa-apa kok. Maka kalau tidak ada apa-apa, maka silakan untuk dimakan. Kecuali ini sudah jelas-jelas ini haramnya, ini masih dibingungkan ini. Kemudian faedah keempat, ada dua manfaat meninggalkan perkara syubhat. Disebutkan dalam hadis, barang siapa menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dari dua faedah ini, Syekh Shalih Al Fauzan itu mengatakan, dari sini menunjukkan bahwa janganlah kita tergesa-gesa sampai jelas suatu perkara. Mau menghukumi sesuatu harus jelas. Kalau belum jelas jangan tergesa-gesa. Sampai pun juga dalam hal menghukumi orang lain, jangan tergesa-gesa sampai ada bukti jelas. Terus yang kelima, hadis ini menunjukkan bahwa jika seorang itu bermudah-mudahan dan seenaknya saja memilih yang ia suka, padahal perkara tersebut masih samar hukumnya, maka ia bisa jadi terjerumus dalam keharaman. Jadi untuk perkara yang masih samar jangan mudah-mudahan untuk diterjang Bu. Kalau tidak kita terjerumus dalam yang haram. Ibnu Daqiq Al-Id itu katakan, orang yang terjerumus dalam syubhat bisa terjatuh pada yang haram dilihat dari dua sisi. Pertama, barang siapa yang tidak bertakwa pada Allah lalu ia mudah-mudahan memilih sesuatu yang masih syubhat, masih samar, itu bisa mengantarkannya pada yang haram. Kedua, kebanyakan orang yang terjatuh dalam syubhat, gelaplah hatinya karena hilang dari dirinya cahaya ilmu dan cahaya sifat wara. Jadinya ia terjatuh dalam keharaman dalam keadaan ia tidak tahu. Bisa jadi ia berdosa karena sikap yang selalu meremehkan.
Nah, di sini ada pernyataan, catatan yang perlu diperhatikan. Sebagian orang mengatakan bahwa selama masih ada khilaf perselisihan ulama, maka engkau boleh memilih pendapat mana saja yang engkau suka. Kami katakan tidak demikian. Khilaf ulama tidak menjadikan kita seenaknya saja memilih pendapat yang kita suka. Namun hendaknya kita pilih mana yang halal atau haram yang kita yakini. Karena jika sikap kita semacam tadi dapat membuat kita terjatuh dalam keharaman. Jadi tidak boleh memilih pendapat seenaknya. Tetap pakai pertimbangan dalil atau bertanya pada seorang yang berilmu. Keenam, jika perkaranya masih syubhat, maka sepatutnya ditinggalkan. Karena jika seandainya kenyataan bahwa perkara tersebut itu haram, maka ia berarti telah berlepas diri. Jika ternyata halal, maka ia telah diberi ganjaran karena meninggalkannya. Karena asalnya perkara tersebut ada di sisi bahaya dan sisi bolehnya. Ini kalau perkaranya syubhat, Bu. Namun ada kadang suatu perkara tidak masuk logika kita. Maka ibu bisa timbang-timbang baik-baik pakai logika. Contoh, mengobati orang sakit dengan cara penyakitnya tadi nanti dipindahkan pada telur atau dipindahkan pada seekor kambing. Kambingnya lantas disembelih. Masuk logika enggak, Bu? Logikanya gimana transfer penyakit tadi? Pakai selang? Enggak. Ada sesuatu media untuk berpindah? Tidak ada. Mau pakai canggih lagi, pakai bluetooth bisa? Nggak ada. Itu nggak mungkin lagi tuh. Nah, sudah nggak logis. Itu sudah nggak masuk di pikiran ibu loh itu. Nah, sudah itu tinggalkan. Itu bukan syubhat, Bu. Ibu sudah nggak masuk akal itu. Sudah tinggalkan. Jangan malah ikut kata-kata orang. Contoh lagi. Sebagian keyakinan tali pusar bayi ketika sudah lahiran disimpan saja. Nanti kalau bayi ini sakit besok, itu tinggal diambil sedikit untuk dijadikan obat. Logis nggak, Bu? Yuk berpikir. Bu, daging ini, Bu, daging. Ibu biarkan beberapa hari, jadi apa coba? Jadi apa coba? Busuk kan? Ayam biarin aja seminggu gitu, gak diapa-apain tuh dagingnya, Bu. Jadi apa coba? Busuk kan? Penyakit yang datang atau mungkin ada obat yang datang gitu. Jadi penyakit apa jadi obat? Penyakit itu. Ini sudah tahu itu daging, dibiarin saja gitu loh. Kalau dia pakai logika masih masuk freezer, saya mungkin masih masuk akal gitu loh. Namun ngapain juga pakai freezer untuk gitu? Ini sudah nggak ada untuk sterilkan ini, untuk awetkan nggak ada. Diyakini besok kalau sakit pakai obat dari ini lagi. Masuk logika? Syubhat nggak, Bu, itu? Nggak, sudah nggak masuk akal, bukan syubhat lagi, Bu. Itu bukan syubhat lagi, nggak masuk logika. Namun kalau kita itu sebagian kita nurut saja itu. Oh tenang tuh kayak gitu tuh. Iya tenang. Dituruti itu. Itu sudah ngaji lagi dengan saya lagi. Ibu pagi-pagi nanya saya, ada Bu, terus gimana Ustadz? Itu ditanam aja ngapain diurus-urus itu lagi tali pusar tadi untuk apa? Apa manfaatnya? Logika saja nggak masuk itu, Bu. Mau jadikan obat? Itu belum, nggak usah pakai penelitian, Bu. Pakai logika ibu saja gitu loh. Daging saya biarin beberapa hari, wong itu saja busuk. Sudah nggak steril lagi. Gimana mungkin yang busuk ini dijadikan obat untuk si bayi lagi? Coba lihat tuh. Kalau nggak masukkan penyakit lagi loh di situ. Kan bisa berpikir itu bukan syubhat. Perkara sudah jelas itu.
Nah ini belum tali pusarnya diapain lagi biasanya berlahiran diapain Bu? Hah? Dimasukkan kendi ya? Nah, iya toh. Terus ditaruh depan rumah, dinaik lampu, iya toh. Nah, mana logikanya mana Bu? Saya mau berpikir itu loh. Mana logisnya di mana coba? Apa ada manfaat gitu? Oh nanti biar ini bayi ini nanti sehat terus. Mana kesehatan dengan nyambungnya dengan itu? Ada nggak? Nggak ada nyambungnya. Udah ibu bisa berpikir sendiri gitu loh. Wah Ustadz ini nanti Simbah ngomong gini, itu kan Simbah saya deh. Nanti terangkan baik-baik. Itu kan semua kebiasaan orang tua dulu. Logika nggak jalan Bu. Ibu masih bisa berpikir itu. Apa yang nyambungnya ya? Saya berpikir dari dulu itu. Ketika datang di Gunung Kidul ini saya mikir dari dulu. Logikanya di mana ini ya? Kalau masuk akal saya bisa jalani itu loh. Kalau cuma keyakinan-keyakinan saja, iya keyakinannya dasarnya mana gitu. Nah, sebab tahu kita bangun tanpa dasar. Bangun tanpa dasar jadi suatu kita bergantung pada suatu yang masih waham. Waham itu suatu yang gak ada nyambungnya sama sekali. Itu dalam syariat masuk kacamata istilahnya itu tatoyur, tiara. Beranggapan pada sesuatu itu sial padahal itu tidak jadi sial gitu. Itu cuma mitos, khurafat saja. Orang kalau sudah punya ilmu harus tahu itu. Oh ini nggak benar, ini nggak benar lagi gitu. Jangan turuti kata orang terus. Kita masih bisa berpikir gitu. Logika itu masih bisa kita gunakan. Ini belum kita pakai dalil nih. Logika saja nggak masuk, apalagi saya masuk dalil gitu. Logika saya tidak terima, apalagi dalil. Ya, dalil tentu tidak terima dengan itu. Paham ya? Jadi ada perkara syubhat, ibu hukum itu syubhat, namun ada perkara sudah jelas. Ya, itu bukan syubhat lagi gitu. Terus yang ketujuh, para ulama katakan bahwa hati adalah malikul a'dha. Hati itu rajanya anggota badan, sedangkan anggota badan itu adalah junuduhu, tentaranya. Maksudnya kalau itu ada raja itu pada hatinya, berarti hati ini jadi inti. Kalau hati baik, maka junudnya, tentaranya, ya, anak buahnya, anggota yang lainnya akan ikut baik. Maka kalau hati baik, anggota yang lainnya akan ikut baik. Nah itulah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi SAW. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika hati itu baik, maka seluruh anggota badan akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika hati itu rusak, maka seluruh anggota badan akan ikut rusak. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 dulu. Ke-8, para ulama mengungkapkan bahwasanya hati, baiknya hati itu dengan istilah yang berbeda. Ada yang katakan baiknya itu hati itu adalah rasa takut kepada Allah dan siksanya. Yang dimaksud adalah niat yang ikhlas. Baiknya hati adalah niat yang ikhlas karena Allah. Ia tidak melangkahkan dirinya dalam ibadah melainkan dengan niat taqarrub kepada Allah. Dan ia tidak meninggalkan maksiat melainkan untuk mencari ridha Allah saja. Juga baiknya hati itu adalah rasa cinta kepada Allah. Juga cinta pada wali Allah. Dan mencintai ketaatan. Terus ke-9, rusaknya hati adalah dengan terjerumus pada perkara syubhat. Kalau syubhat saja hati rusak, apalagi perkara haram, apalagi perkara syirik Bu. Syubhat saja yang masih samar saja hati rusak, apalagi perkara haram, apalagi perkara syirik. Terjatuh dalam maksiat dengan makan yang haram juga itu akan rusak hati. Bahkan seluruh maksiat bisa merusak hati. Seperti dengan mandang yang haram, mendengar yang haram. Juga jika seorang itu melihat suatu yang haram, maka rusaklah hatinya. Jika seorang mendengar yang haram, ya seperti mendengar nyanyian dan alat musik, maka rusaklah hatinya. Hendaklah kita melakukan sebab
supaya baik hati kita, namun baiknya hati tetap di tangan Allah. Artinya kita bergantung pada Allah supaya hati kita itu baik. Wallahu a'lam bishawab. Satu bahasan lagi, lihat di buku Matan Abu Syuja. Sampai mana, Bu? Mandi ya kayaknya. Terakhir apa, Bu? Sunnah mandi? Sunnah mandi. Baik. Ada rukun mandi, ada 3. Niat, menghilangkan najis jika ada di badannya, mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Sunnah mandi ada 5. Membaca basmalah, sunnahnya ya. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, menggosokkan tangan ke badan. Yang keempat, beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya. Yang kelima, mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Berarti cuma sekadar ibu siram badan seluruhnya dari kepala sampai kaki, semua sudah terkena air, berarti sudah dikatakan mandinya sah. Sedangkan mengawali dengan wudhu hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak pakai wudhu, langsung guyurkan air ke seluruh badan saja, mandinya sudah sah. Paham, Bu? Namun yang lebih sempurna apa? Awali dengan wudhu. Wudhunya di mana? Di kamar mandi boleh berwudhu nggak? Boleh. Baca bismillah nggak ketika wudhunya dalam kamar mandi? Baca bismillah hukumnya sunnah. Coba lihat kemarin itu. Rukun wudhu 6. Sunnah wudhu mengucap basmalah. Berarti baca bismillah hukumnya sunnah. Berarti kalau tidak baca, sah atau tidak? Sah. Sudah, berarti wudhu dalam kamar mandi. Yang penting lantainya bersih. Setelah itu guyurkan air dari kepala sampai kaki. Namun wudhu dengan mandi ini ada 2 cara ibu bisa lakukan. 2 cara ini dari hadis Aisyah. Pertama dari hadis Aisyah, yang kedua dari hadis Maimunah. Keduanya adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah itu hadisnya wudhu sendiri, mandi sendiri. Jadi wudhu seperti biasa sampai mencuci kaki, kemudian mandi dengan mengguyurkan air dari kepala sampai kaki. Namun kalau hadis Maimunah digabung antara wudhu dan mandi. Wudhunya kayak biasa, tapi sampai di kepala disiram. Terus dilanjutkan siram kepala, badan, kemudian sampai kaki. Kakinya dicuci dengan pindah tempat. Mandi untuk cara Maimunah ini antara wudhu dengan mandi dijadikan satu. Dua-duanya boleh dilakukan. Kalau cara Maimunah, wudhunya seperti biasa cuma sampai kepala, kemudian ambil air, guyurkan ke seluruh badan. Cuci kakinya pindah tempat. Kan kakinya belum kan? Pindah tempat. Itu nyambung antara wudhu dengan mandi. Kalau caranya Aisyah adalah wudhu dulu seperti biasa sampai cuci kaki, baru kemudian mandi dengan mengguyurkan air dari kepala sampai kaki. Mana yang paling bagus? Pilih dua-duanya. Kadang ganti-gantian. Bisa pakai cara dari hadis Aisyah, bisa pakai cara dari hadis Maimunah. Sekarang lihat mandi yang disunahkan. Al-iktisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Mandi yang disunahkan ada 17. Yaitu ghuslul jum'ati. Mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat. Ini berlaku
Ibu catat nih, ini berlaku mandi Jumat ini untuk yang menghadiri sholat Jumat saja. Bukan karena bertepatan dengan hari Jumat. Berarti kalau hari Jumatnya si laki-laki ini tidak pergi ke masjid untuk sholat Jumat, berarti tidak diperintahkan untuk mandi Jumat. Maka kaitannya itu dengan sholat Jumatnya, bukan kaitannya dengan hari Jumat. Paham ya Ibu? Berarti ibu-ibu mandi Jumat enggak? Ibu-ibu mandi enggak? Enggak. Mandi pagi enggak? Urusan ibu. Mandi untuk Jumatnya ada enggak? Bagi ibu enggak? Ibu enggak disuruh pergi ke masjid kan? Lalu mulainya mandi ini dihitung mandi Jumat dari terbit fajar subuh. Dari terbit fajar subuh. Ya dia bisa mandi, sudah azan ya sudah dia mandi sekalian. Atau pagi-pagi jam 6 sekalian dengan pergi kantor gitu, si bapak mandi. Atau nanti pulang dulu ke rumah jam 11 mandi dulu baru pergi Jumatan, boleh semuanya. Namun makin dekat dengan pelaksanaan sholat Jumat makin afdol, karena dia tampil makin wangi, badan bersih, tidak bau keringat gitu. Karena kalau dari pagi kan sudah keringat-keringat itu. Yang kedua, mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang ketiga, mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Adha. Berarti 2 sholat Id ya. Dan ini ibu beri catatan. Mandi ketika sholat Id ini kaitannya dengan hari, walaupun tidak sholat Id. Itu bedanya. Karena ini hari raya Bu, masa nggak mandi-mandi sih? Nah, itu gampangannya. Ih kamu kok hari raya kok bau kayak begini sih? Nah, hari raya kan kita tunjukkan kesenangan gitu. Walaupun tidak sholat Id. Karena ini hari besar, hari raya. Jadi misalnya pandemi kemarin kan, sholat id ditiadakan, pokoknya sholat di rumah masing-masing saja. Perlu nggak untuk mandi idnya? Perlu, karena saat itu hari id, Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, kapan mulainya atau kapan dianggap mandi sholat id tadi atau mandi hari raya? Mulai dari nisful lail, pertengahan malam. Beda dengan mandi Jumat ya. Misalnya dia mandi jam 1 malam, ya silahkan. Mandi jam 3 belum masuk subuh, silahkan. Dia bisa niatan langsung untuk mandi hari raya. Namun tadi sekali lagi ya, mandi hari raya ini ada walaupun tidak sholat id. Kenapa? Wah ini hari raya kok masa kamu nggak mandi-mandi sih? Yang keempat, mandi ketika akan mengerjakan sholat istisqa, meminta hujan. Kenapa sholat istisqa? Orang banyak kumpul, disamakan seperti sholat Jumat. Ingat ya Bu ya, meminta hujan ini ketika sudah keadaan darurat, hujan tidak turun-turun. Berarti air sudah kering. Kalau air masih ada, nggak perlu sholat minta hujan. Kan di Gunung Kidul gitu. Oh ini sudah masuk musim kering, hujan nggak turun-turun, tetapi air masih banyak. Berarti belum sholat istisqa. Namun kalau sholat istisqa dilaksanakan, maka disunahkan untuk mandi, disunahkan saja. Kemudian yang kelima, mandi ketika akan mengerjakan sholat khusuf, gerhana bulan, dan sholat kusuf, gerhana matahari.
Jadi siang hari gerhana matahari, pada waktu malam gerhana bulan, mau melaksanakan karena orang kumpul-kumpul, dianjurkan untuk mandi lebih dulu, baru kemudian berangkat sholat gerhana tadi. Kalau tidak sempat mandi tidak masalah. Terus yang keenam, mandi setelah memandikan jenazah. Jadi jenazah dimandikan. Misalnya ibu mandikan jenazah yang lain lagi ya, ibu-ibu juga. Maka ibu setelah mandikan diperintahkan untuk mandi lagi. Ada bapak-bapak, mbah rois, mbah kaum, itu mandikan jenazah karena tugas dia. Maka setelah itu dia disunahkan untuk mandi lagi. Kemudian yang ke-7, mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam. Tapi para ulama Syafi'iyah katakan, namun kalau dia itu junub atau suci dari haid, maka langsung dia mandi wajib. Tapi kalau dia cuma masuk Islam saja, tidak dalam keadaan junub ataupun haid, ya, maka tidak wajib, sunnah saja. Namun kalau ada orang Islam, tulen Islamnya, KTP-nya Islam, berbuat kesyirikan, terus tobat dari kesyirikan tadi, maka tidak perlu mandi seperti orang kafir masuk Islam. Beda ya. Bedakan untuk orang yang kafir masuk Islam dengan orang Islam berbuat syirik kemudian tobat ingin Islam lagi yang benar. Terus yang ke-8, mandi bagi orang yang sembuh dari gila. Setahun gila terus sembuh. Nah, ketika dia itu sembuh, sadar, maka disunahkan untuk mandi. Yang ke-9, mandi bagi orang yang sadar dari pingsan. Disunahkan juga untuk mandi. Yang ke-10, mandi ketika akan mengerjakan ihram. Nah, ini bagi yang berumrah atau haji. Masuk niatan ihram, dia disunahkan untuk mandi. Yang ke-11, mandi ketika akan masuki Mekah. Karena ada perbuatan sahabat seperti ini. Yang ke-12, mandi ketika akan wukuf di Arafah. Karena ketika itu kumpul orang banyak. Yang ke-13, mandi ketika mabit atau bermalam di Musdalifah kalau sempat. Biasanya tidak sempat. Ke-14, mandi ketika akan melempar 3 jumrah, yaitu pada tanggal 11, pada tanggal 12, atau ada yang menyambung sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Yang ke-15, mandi ketika akan mengerjakan tawaf keliling Ka'bah. Yang ke-16, mandi ketika akan mengerjakan sa'i. Ke-17, mandi ketika akan masuki Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi ketika masuk kota Madinah. Itu mandi yang disunahkan. Dari 17 tadi, mandi ketika memasuki bulan Ramadan, ada atau tidak? Ada atau tidak? Namun sering dong. Wah, aku orang keramas. Nah, nggak ada dari 17 tadi, Bu. Karena untuk masuk saja belum. Nanti hari raya. Hari raya baru ada kan tadi? Mandi hari raya. Itu baru ada. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Pertemuan berikut baru kita bahas mengusap sepatu. Nanti buletinnya insya Allah berikutnya diganti yang baru. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak. Mandinya sudah menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecil itu sudah terhapus. Berarti tidak perlu ulangi wudhu lagi. Iya, tadi hadis Aisyah tadi ya, wudhu dulu terus mandi, maka tidak perlu ulangi wudhu lagi. Sudah tercukupi dengan mandi tadi, gitu. Walaupun sebelumnya sudah berwudu kok ditutup air lagi mandinya, nggak masalah, karena wudhunya tadi belum batal. Ya. Ada lagi? Ya, monggo. Sini Bu, depan lagi Bu. Baik. Misalkan mengucapkan, bisa didekatkan ke mic-nya agak dekat Bu. Ya. Oh, belum nyerahin paling. Bagaimana wudunya? Hukum? Bagaimana hukumnya merayakan, mengucapkan selamat sama Nasrani ketika hari raya mereka? Tidak boleh. Di medsos apalagi, karena medsos lebih banyak orang lihat. Al-Maidah 51. Kenapa Bu? Berteman, kalau bertetangga cuma seperlunya saja, tidak boleh jadikan teman dekat. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara membedakan kajian-kajian yang di dalamnya siswi subhat yang sangat samar? Syubhat cuma bisa diketahui dengan ilmu. Maka supaya selamat dari itu, belajar ilmu yang benar. Orang-orang kan nggak tahu itu subhat apa dia, Ustaz. Kayak masalah musik itu yang katanya Islami, katanya pakai badan. Pilih yang selamat-selamat saja. Gak usah termakan syubhat. Kan aman-aman saja kan? Kalau pilih yang selamat-selamat kan aman. Daripada ibu coba-coba, ini kayaknya masih setengah-setengah deh, boleh-boleh saja gitu. Kan gak aman. Kan kita cari aman gitu. Kalau kita punya teman gitu kan, terus dia masih ke bawah suka, kita ngomongin gimana? Yang menurut kita itu kan, ini suka loh, tapi kita tak. Ya makanya kalau ada syubhat gak usah didengar. Kalau teman apa kayak gitu gimana? Hah? Kalau apa? Kalau mana ada teman posting atau apa? Ya gak usah teman dengan dia dulu. Unfriend, unfollow, unsubscribe. Ngomongnya gimana? Cara kita menyampaikan. Cara menyampaikan, kalau nggak bisa ngomong tinggalkan saja, kan aman, iya kan? Ada perlu saja, ada dia rekan bisnis saya gitu ya, ada perlu bisnis saja. Kalau nggak perlu lagi tinggalkan saja. Iya, punya kewajiban untuk mengingatkan. Kalau nggak mampu mengingatkan, ngapain coba kalau nggak mampu?
Sudah kita beritahu kok dia nggak mau dengar, ya sudah, ngapain? Bikin capek-capek pikiran saja. Masih banyak yang lebih lain, yang lebih penting daripada dia. Ya, fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini baru maaf sholawat nasyid kecil. Apakah ada hubungannya? Tidak ada. Selawat dari Nabi siapa? Nabi nggak pernah ajarkan, ngapain ikut-ikut? Selawat kan sederhana saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sudah cukup. Mau orang ini orang soleh, mau itu kiai, mau itu keturunan Nabi sekalipun, kalau memang syariat itu bukan dari Nabi Muhammad, yang lain tidak bisa buat syariat. Ya, tidak ada selain Nabi Muhammad yang boleh buat syariat, nggak boleh. Sama, solawat juga demikian. Solawat cuma yang boleh buat solawat cuma dari Nabi SAW saja. Karena Nabi yang mengajarkan syariat ke kita. Yang lain tidak boleh, walaupun punya keturunan yang dekat dengan Nabi Muhammad. Dia nggak punya hak. Dia cuma punya hak karena dia keturunan saja. Dari sisi dia itu buat syariat tidak boleh. Dia nggak diberikan hak sama sekali. Itu. Usia janin berapa bulan yang bisa menjadi tabungan orang tua? Kalau meninggal dunia, pokoknya kalau meninggal dunia ketika kecil, maka jadi tabungan bagi orang tuanya di akhirat. Meskipun masih berapa bulan itu kayak Tunggu sampai ada roh. Kalau ada roh berarti dianggap seperti manusia. Assalamualaikum. Bagaimana Waalaikumsalam. mengusap wajah setelah selesai mengatakan ketika berdoa? Berdoa serampung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, gitu. Mengusap tangan ketika berdoa, para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadisnya. Ada pembahasannya di Kitabul Jami' Bulughul Maram. Nanti saya suatu waktu akan sampai pembahasannya di situ, nanti di Masjid Al-Ikhlas ya. Saya akan bahas. Tapi hadisnya lemah. Sehingga paling aman adalah sehabis berdoa sudah tangan diturunkan langsung tanpa mengusap. Walaupun hal ini ada perbedaan di antara para ulama. Ya kalau lihat orang lain sudah dibiarkan saja. Ya nggak perlu sampai keras gitu enggak. Karena perselisihannya kuat juga di antara para ulama. Karena kesahihan hadis tadi. Seperti itu. Bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal, tetapi sahabat ditanya orang tua adalah orang kafir, apakah kita masih perlu untuk menjalin silaturahmi dengan sahabat orang tua tersebut? Tetap. Itu benar-benar bentuk baik pada orang tua dengan menjalin hubungan dengan teman-teman atau kerabatnya yang non muslim gitu. Drama Korea. Oh, Lee Min Ho itu ya. Terus Nah, setiap jadi dia itu suka ini lebih jadi apa? Jadi tertarik sama suaminya ketika habis melihat itu gitu. Gimana? dia bandingkan dengan suami. Suaminya ireng sekue putih, oh no. Terus gara-gara nonton drakor tadi dengan suaminya tambah baik apa tambah jelek? Wah itu aneh banget itu. Ibu aneh itu. Sudahlah. Sudah nggak usah nonton itu lagi deh.
Ada yang hal yang lebih penting gitu loh, diganti tontonannya. Ada lagi? Cukup? Nah, kalau sudah terlanjur kayak gitu nggak diulang lagi. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, saya menghias pengantin. Di hias pengantin itu kalau yang masih di dusun-dusun itu menggunakan ada upacara pengantin itu. Terus saya sekarang kan udah nggak pakai, tapi saya bingung bagaimana ini kalau saya jalani itu waktu itu katanya itu termasuk syirik. Tapi kalau saya jalani saya nggak bertentangan. Saya yakin ketika ibu jalani nanti hatinya nggak tenang. Nggak usah jalani aja, Bu. Iya. Nanti hatinya gelisah terus, Bu. Hati gelisah itu tanda memang nggak setuju. Itu Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang kita bahas untuk satu lagi, Bu. Monggo, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengusap muka dan badan yang bisa dijaga. Kalau itu ada tuntunannya dalam hadis Aisyah. Aisyah tuntunkan Nabi lakukan seperti itu sebelum tidur. Tetapi untuk setelah berdoa Nabi tidak tuntunkan. Maka ini tempatnya berbeda, sebelum tidur tempatnya berbeda. Mengusap setelah doa atau pas mau tidur tadi? Iya, badan biar terlindungi tadi dengan hasil usapan bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wallahu a'lam. Kadang gerakan kita tidak pahami. Jalani saja, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang syariat kita itu kita tidak pahami gerakan-gerakannya itu maksudnya apa. Oh, ini angkat jari ketika kita tahiyat gitu, isyarat seperti ini. Apa maksudnya? Kenapa enggak 5 jari saja? Kok 1 saja gitu? Ya sudah, manut pada dalil. Sami'na wa ata'na. Kita tidak buat-buat. Maka ada syariat itu tidak masuk dalam logika kita, ada syariat itu yang masih masuk, masih bisa kita nalar. Namun kebanyakan tidak bisa kita logikakan. Itulah ujian untuk orang beriman, untuk manut pada dalil yang tidak diketahui logikanya. Ya, demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya dan kita terus diberikan keistiqomahan. Demikian, sebentar. Tanggal 29 itu Kamis ke-5. Maaf, Selasa ke-5 ya. Mau kajian apa langsung Selasa pertama? Libur aja ya. Selasa pertama aja, Bu ya. Iya, macet, Bu, di sini Gunung Kidul macet itu. Kecuali kalau lockdown. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.